Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung di Jalan Cipaganti ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM, juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM Cianjur. Alhamdulillah, sore ini atas kudrah dan iradah Allah Azza wa Jalla kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram. Sabtu yang lalu kita sudah sampai pada bab Salatul Khauf, salat karena takut. Dan yang dimaksud karena takut di sini adalah takut dalam situasi perang. Muqaddimah dari bab ini sudah kita terangkan di hari Sabtu yang lalu. Sekarang kita tinggal masuki pembahasan hadis pertama dalam bab ini. Hadis pertama ini dari Saleh bin Khawwat radhiyallahu an. Amman shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawma dhati riqa salat al-khawf. Saleh bin Khawwat menerima hadis ini dari seseorang yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari dhatur riqa, melakukan salat khauf. Salat khauf dalam hadis ini ada sesuatu yang mubham. Makna mubham adalah samar.
Sebab apa? Sebab Shalih bin Khawat menerima hadis ini dari seseorang yang pernah sholat bersama Nabi SAW. Siapa seseorang ini tidak disebutkan. Ini disebut mubham, tapi dipastikan seseorang yang dimaksud adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang pernah ikut sholat khauf bersama Rasul alaihi salatu wassalam, dan kesamaran status sahabat dalam sebuah periwayatan hadis tidak apa-apa. Karena apa? Para ulama ahlul hadis menyatakan inna jahalatas sahabi la tuqdah fi sihatil hadis. Wa dzalika li anna sahabata kullahum udul inda ahli sunnati wal jamaah. Para ulama ahli hadis menyatakan kemajhulan sahabat tidak merusak kesohihan sebuah hadis, karena para sahabat semuanya dianggap adil menurut ahlu sunnah. Oleh karena itu, kemajhulan atau tidak diketahuinya nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak masalah. Bukankah sahabat tidak maksum? Sahabat pasti dosa, karena tidak ada manusia yang maksum di dunia ini kecuali para nabi alaihi wassalatu wassalam. Adapun selain nabi tidak ada yang maksum. Orang sekali Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya pasti pernah melakukan dosa. Tapi kenapa semuanya disebut adil? Berkata Syekhul Islam, idza kana sudira an ahadin minhum ma sudira minadz-dzunub fa inna ladaihi mukaffiratin tukaffiru hadhihi dzunub. Apabila ada dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka, oleh salah seorang saja di antara para sahabat Nabi, dan pasti ada, maka beberapa keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Punten ke anak-anak kalau reuaseunnya ngarenjag. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Nah, di kalangan para sahabat, mereka memiliki banyak hal, banyak keutamaan, banyak kebaikan yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Minha mathalan fadlu sabiqatihi fil Islam wa fi Badrin. Di antara kelebihan-kelebihan para sahabat adalah senioritas mereka dalam hal keislaman. Mereka orang yang pertama kali menjadi muslim dibanding generasi yang lainnya. Tidak ada yang mendahului mereka dalam keislaman dibanding umat-umat setelahnya, dan itu sebuah keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sehingga ketika seorang alim ahlu sunnah ditanya, ayyuhuma afdal, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an au Muawiyah, mana yang paling utama, yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah?
Umar bin Abdul Aziz kita tahu seorang khalifah yang rasyid, tapi beliau bukan sahabat. Beliau cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun Muawiyah, tokoh sahabat yang utama, walaupun banyak yang mencerca dan mencelaknya dari kalangan orang-orang yang hatinya tidak dibersihkan oleh Allah dari sifat hiqd. Mana yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah? Ulama yang ditanya itu menyatakan seandainya Muawiyah menunggangi seekor kuda, lalu kuda-kuda itu mengepulkan debu-debu yang berterbangan, maka debu-debu itu yang berterbangan itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Baru debunya tuh. Karena apa? Pertama, senioritas Muawiyah dalam keislaman sudah merupakan keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Apa sih pertimbangannya senioritas atau pertemuan seseorang dengan Nabi SAW itu menjadi sebuah keutamaan tersendiri? Sebab tidaklah Allah memilih sahabat untuk nabinya kecuali manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik. Kenapa Umar bin Abdul Aziz dihidupkan tidak sezaman dengan Nabi SAW, sedangkan Muawiyah dihidupkan sezaman dengan Nabi dan bersahabat, langsung keislamannya di hadapan Nabi SAW? Siapa yang menentukan itu? Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah Allah memilih Muawiyah menjadi sahabat Nabinya dibanding Umar bin Abdul Aziz kalau Muawiyah tidak lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz dalam pandangan Allah. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wa ba'athahu li risalati. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati hamba-hambanya seluruhnya dari awal sampai akhir. Seluruh hamba Allah dari zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir pada hari kiamat dilihat hatinya oleh Allah. Orangnya belum ada, tapi Allah sudah bisa mengetahui isi hati seluruh makhluk sekalipun makhluk itu belum ada, karena Allah lah yang menciptakannya. Maka Allah menemukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah memilihnya untuk dirinya, lalu mengutusnya untuk membawa risalahnya. Jadi kenapa orang yang Allah pilih untuk menjadi nabi akhir zaman itu bukan orang zaman Kiwari di Indonesia, tapi orang zaman itu di Mekah yang namanya Muhammad bin Abdullah. Karena beliau sebaik-baik hati, manusia dengan sebaik-baik hati dibanding hati manusia lainnya. Itulah alasannya, bukan kita, bukan saya yang diangkat menjadi nabi akhir zaman. Kalau saya dengan hati seperti ini, jangankan menjadi nabi, menjadi ustad juga karena tidak ada lagi di Bandung meureun. Umat kebingungan, aya ieu ka dieu we. Lalu lanjutan dari riwayat tadi, summa yanzurullahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Allah melihat lagi kepada hati manusia lain setelah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajada anna quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Lalu Allah menemukan bahwa hati-hati para sahabatnya
merupakan sebaik-baik hati manusia setelah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah pun memilih mereka untuk menjadi sahabat dan penolong Nabi-Nya. Dicomot orang-orang yang hatinya terbaik, dihidupkan di zaman itu, di tempat itu, lalu menjadi sahabat Nabi. Dari sini juga kita sudah tahu bahwa para sahabat Nabi sebaik-baik manusia dibanding generasi yang lainnya. Allah menyatakan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian yang dimaksud adalah siapa? Umat Islam di saat ayat ini turun. Siapa umat Islam saat ayat ini turun? Para sahabat. Nabi pun menjelaskan dalam salah satu hadisnya khairul qurun, khairun nas qarni. Afan, bukan khairul qurun. Lafaz dalam Sahih Bukhari khairun nas qarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup segenerasi dengan aku. Siapa itu? Ya para sahabat. Merekalah sebaik-baik manusia. Oleh karena itulah maka para sahabat dengan senioritasnya di dalam keislaman sudah merupakan keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh generasi yang lainnya. Termasuk Badar, bukan hari, tapi perang Badar. Para sahabat yang ikut terlibat perang Badar itu sebaik-baik manusia di kalangan kaum muslimin. Kalau ikut perang Badar sudah itu keutamaan yang tidak bisa disamai oleh perang-perang lain setelahnya, apalagi yang tidak pernah berperang. Seperti seorang sahabat ada yang melakukan dosa besar, tapi sahabat ini pahlawan Badar. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dia itu kasarnya melakukan pengkhianatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mau menyerang Mekah, karena para penduduk Mekah itu sudah ingkar janji, melanggar perjanjian Hudaibiyah yang sudah mereka buat. Maka Nabi SAW berencana akan menyerang Mekah secara diam-diam. Ini rahasia negara, tidak boleh ada yang tahu. Tapi seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah, dia seorang pahlawan Badar, tahu rencana ini dan khawatir terhadap keluarganya yang masih ada di Mekah, khawatir jadi korban penyerangan ini. Lalu bermaksud memberitahukan keluarganya di Mekah tersebut dengan membayar seorang wanita untuk pergi ke Mekah lalu membawa suratnya. Tak ada seorang pun yang tahu termasuk Nabi alaihi salatu wassalam kecuali Allah azza wa jalla. Lalu Allah mewahyukan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Diutuslah Ali dan beberapa sahabat untuk menyusul wanita itu, kesusul ketahuan benar. Sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu an minta izin, adribu unuqa hadzal munafiq ya Rasulullah. Biar saya penggal kepala orang munafik ini wahai Rasulullah. Itu Umar. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa may yudrika anna Allah atla ala ahli Badr wa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Tahu enggak kamu hai Umar bahwa Allah Azza wa Jalla telah berkata kepada para pahlawan Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa saja yang kalian inginkan, aku sudah ampuni dosa-dosa kamu.
Dosa apapun, kesalahan apapun yang dilakukan oleh para pahlawan Badar di kemudian hari sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla diampuni. Sehingga berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hanya ada dua pihak yang dosa-dosanya di masa yang akan datang sudah diampuni, dosanya belum dilakukan, jaminan garansi ampunannya sudah diberikan. Hanya ada dua pihak. Pertama, Nabi SAW berdasarkan ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Surah Al-Fat ayat yang kedua. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Itu janji Allah kepada Nabi SAW. Kedua, pihak kedua adalah para pahlawan Badar. Berdasarkan hadis ini, kata Allah Azza wa Jalla kepada para pahlawan Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mencantumkan hadis ini dalam hadis nomor 3007 dan Imam Muslim nomor 2494. Sanad hadis ini sahih. Jaminan Allah kepada para pahlawan Badar. Selain kedua pihak ini, selain Nabi dan para pahlawan Badar, tidak ada lagi yang memperoleh garansi ampunan tentang dosa yang akan datang, termasuk kita. Adapun hadis yang menjelaskan keutamaan saum Arafah. Saum Arafah, ketika Nabi ditanya tentang keutamaan saum Arafah, beliau menyatakan yukaffirus sanatal madiyah wal qadimah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwa saum Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun tuh. Dosa 2 tahun diampuni. Adapun maksud dosa setahun yang lalu adalah dosa yang sudah dilakukan. Adapun dosa setahun yang akan datang, apakah termasuk dosa yang belum dilakukan? Mentang-mentang nanti sudah saum Arafah ya bebas mabok, judi, zina, maling dan seterusnya. Ditanya kamu dosa, tahu. Tapi kan sudah terhapus dengan saum Arafah. Nanti tahun depan saya saum Arafah lagi. Dosa sekarang sampai akan datang terhapus oleh saum Arafah yang akan datang lagi, ya. Apa begitu maknanya? Tidak. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dijaminnya orang yang saum Arafah diampuni setahun dosanya setahun yang akan datang, maknanya Allah akan memberi hidayah kepada orang itu di setahun yang akan datang, sehingga dengan hidayah itu orang itu mengamalkan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa di setahun yang akan datang. Bisa dalam bentuk dianugerahi hidayah untuk melakukan berbagai macam kebaikan, ibadah, amal soleh, karena kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bisa juga dianugerahi tobat, karena tobat jelas penghapus dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, menghapus dosa-dosa kalian dengan tobat tadi. Atau bisa juga dosa itu terhapus dengan musibah, seperti yang sering kita jelaskan, atau dengan penghapus-penghapus dosa yang lainnya. Itulah janji Allah kepada orang yang melakukan saum Arafah. Itu pun orang yang melakukan saum Arafahnya
dengan kualitas yang memenuhi standar minimal diterimanya saum. Adapun kalau saumnya saum hanya menahan lapar, haus dan syahwat semata-mata, kewajiban ditinggalkan atau dilalaikan. Dalam saumnya ketika sholat berjamaah leles, akhirnya nantilah jam 1 juga sholat duhur masih ada. Dah saum iya, jam 1 lewat, nanti jam 2 masih ada. Terus, maka saum ini mardud bisa-bisa. Atau dalam saumnya dia berdosa dengan anggapan saya sedang saum Arafah. 2 tahun Arafah itu menghapus dosa 2 tahun tuh. Makanya mumpung sudah terhapus selama saumnya gibah. Gibah lo nggak tahu, gibah dosa tahu, tapi kan terhapus dengan saum yang sedang saya lakukan ini. Wah, itu mardud, tertolak. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang saum Ramadan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, maksudnya saumnya saum yang memenuhi syarat diterimanya saum. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, hanya 2 pihak saja yang memperoleh jaminan diampuni dosanya yang akan datang. Pertama Nabi SAW, yang kedua para pahlawan Badar. Ketiga yang juga menyebabkan para sahabat memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain-lainnya adalah kualitas dari amal sesedikit apapun bisa melebihi pahala orang yang beramal soleh di kemudian hari, di generasi yang akan datang, generasi selain sahabat. Sekalipun amal ibadah, amal solehnya berat dan banyak, para sahabat enteng dan ringan, kita berat dan banyak, pahalanya bisa jauh lebih lebih besar sahabat. Sehingga ketika ada yang mencela sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, beliau bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan menyamai infak para sahabat, sekalipun para sahabat itu infaknya hanya dengan segenggam gandum atau setengahnya. Segenggam gandum kalau dirupiahkan gak akan 10.000. Beras dengan gandum mahal mana? Mahal beras ya kayaknya. Saya kalau dikasih gandum sekarung mungkin gak akan diterima. Mau diapain? Kalau beras diterima. Ini bukan usulan, jangan. Oh, Ustaz pingin beras tuh, bukan. Contoh, gandum segenggam atau nggak akan 10.000 kalau diuangkan. Ini emas sebesar gunung Uhud, berapa triliun tuh? Kita infak dengan emas dan nilainya triliunan. Pahalanya tidak akan sebanding dengan pahala sahabat yang infak segenggam gandum. Padahal nilai pengorbanannya besar kita dibanding infak para sahabat yang hanya infak dengan gandum. Tapi kenapa pahalanya jauh lebih banyak mereka? Itu karena apa yang menjadi dasar dari amal itu, iman, keikhlasan dan yang lain-lainnya. Kalau para sahabat ketika infak dengan segenggam gandum ada rasa penyesalan, kita infak dengan emas sebesar gunung Uhud juga ada rasa berat. Aduh, ini triliunan, kan gitu. Ngalah nama hese. Menyesalnya karena lebar. Karena apa lebar teh? Sayang. Kalau para sahabat menyesalnya itu karena
terlalu sedikit, tapi yang saya punya cuma segini-gininya. Seandainya saya punya segudang, akan saya infakkan segudang. Para sahabat menyesal karena tidak bisa atau tidak mampu lebih dari itu. Kita menyesal karena kebanyakan. Maka beda nilainya ya. Makanya nilai pahala dari sedekah yang dilakukan kita zaman sekarang tidak dilihat dari besarnya nominal. Belum tentu orang yang memasukkan ke kenceleng umpamanya 100.000 10 lembar, pahalanya lebih besar daripada cuma 1.000 selembar. Belum tentu yang 1 juta tadi itu lebih besar pahalanya. Dan banyak lagi keutamaan sahabat yang menyebabkan seluruh keutamaan itu menghapus seluruh kesalahan dan dosa-dosanya. Dengan keikutsertaan mereka dalam perang Badar, seluruh dosanya diampuni. Maka poin dari seluruh penjelasan ini, anna jahalatas sahabi la tadur. Hadza huwa ma'rufun inda ahlil ilmi wal hadis. Jadi kemajhulan para sahabat tidak bermasalah. Dan ini ma'ruf di kalangan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, di kalangan orang-orang yang berilmu tentang masalah hadis. Ya. Berdasarkan hal itulah termasuk hadis ini disebut dengan sebutan hadis yang mursal. Mursal maknanya sanadnya terputus di akhir sanad. Tapi yang terputus itu adalah posisi yang ditempati oleh sahabat Nabi SAW. Disebutlah mursal sahabi. Dan mursal sahabi terhitung sebagai hadis yang sahih. Makanya hadis ini sahih dan hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qawluhu yauma dzata riqa. Tadi dijelaskan Shalih bin Khawwat menerima hadis ini dari seseorang yang sholat bersama Nabi pada hari Dzatur Riqa. Dzat artinya yang memiliki, yang mempunyai. Dzu atau dza, muannasnya dzat. Bagi yang pernah belajar nahwu, matan al-ajurumiyah umpamanya, kita pasti ingat ada yang disebut dengan al-asmaul khamsah. Isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzumalin. Yang jadi asmaul khamsanya abu, akhu, hamu, fu, dan dzu. Kalau sedang rafa dengan waw, kalau sedang nasab dengan alif, aba, akho, hama, fa, dan dza. Kalau sedang jar dengan iya. Kita tidak akan bahas nahwu ya, itu mah pengenalan ngarah kabita. Biar tertarik. Oh, seru juga ya nahwu, mau belajar Yauma dzatir riqa, pada hari pemilik riqa. Apa makna riqa? Riqa itu jamak dari riqah, maknanya julud. Julud itu artinya kulit. Kenapa disebut dzatur riqa? Karena para sahabat saat itu pergi dengan berjalan kaki. Dan mayoritas dari mereka, kata orang Sunda mah, nyeker. Apa makna nyeker? Tidak bersendal ya, tidak bersepatu gitu nyeker teh, atau jalan kaki? Telanjang kaki, nggak pakai alas. Otomatis panas loh. Jangan dibayangkan seperti di sini. Saya pikir kalau di sini di Jakarta aja ya, kita berjalan nggak pakai sendal di jalan raya siang hari.
Dah pasti atuh jejeretean. Apa namanya? Panas. Enggak sanggup. Apalagi di Timur Tengah, di negeri yang dikenal dengan gurun pasirnya yang dahsyat. Enggak mungkinlah kita kuat. Kalau saya pernah mengalami. Dari masjid sendal hilang. Karena sendal butut, sendal capit. Kalau sendal capit itu sering hilang. Tapi kalau sendal kulit yang bagus enggak hilang. Enggak tahu kenapa tuh. Sendal yang tak bertuan di sana pabalatak. Tapi kita enggak berani ambil yang tak bertuan. Karena itu bukan hak kita. Kita ke sana mau ibadah gitu ya. Teu pira-pira ge sendal gitu yang enggak seberapa, enggak berani kita ambil. Apa boleh buat? Nyeker ke hotel. Baru selangkah dua langkah jejeretan kembali. Aduh panas gimana nih? Apa yang terjadi? Bawa aja botol apa namanya? Botol air mineral yang 2 liter. Isi air zam-zam. Di masjid banyak air zam-zam. Untuk minum tadi. Ini untuk berebut lompat. Apa berebut tuh? Lari sekencang-kencangnya biar orang lihat. Pas gak kuat kepanasan berhenti banjur dulu sama air zam-zam. Lari lagi sampai ke pertokoan yang teduh. Selamat. Itu lebih selamat daripada ngambil sendal tak bertuan. Panasnya bukan main. Para sahabat kebayang dahulu begitu. Akhirnya mereka mencari kulit-kulit apapun. Kulit binatang, kulit pohon, kulit kayu, atau yang lain untuk membungkus kakinya agar tidak kepanasan. Mayoritas sahabat seperti itu, maka disebutlah hari tersebut dengan Dzatur Riqa. Artinya hari dipakainya kulit-kulit sebagai pelindung kaki dari panas. Lalu disebutkan Salih bin Khawwat menerima hadis ini dari orang yang pada waktu Dzatur Riqa, hari dibungkusnya kaki-kaki mereka dengan kulit. Sahabat ini yang tidak disebut namanya tadi melakukan salat khauf bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu dijelaskan anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saffat ma'ahu wa ta'ifatun wijahal adu fa shalla bil ladina ma'ahu raq'atan thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma sarafu fasaffu wijahal adu wa ja'atit ta'ifatul ukhra fasalla bihim raq'atal lati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim muttafaqun alaih. Sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk shaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara kelompok kedua menghadap ke arah musuh. Jadi ada berapa kelompok? 2 kelompok. Satu kelompok berjaga-jaga belum sholat menghadap musuh, satu kelompok lagi sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kelompok yang bershaf tadi sholat bersama Nabi SAW 1 rakaat. 1 rakaat. Setelah 1 rakaat bangkit menuju rakaat kedua. Di rakaat kedua Nabi tetap berdiri, sedangkan makmum di belakangnya menyempurnakan 1 rakaat lagi masing-masing sampai salam. Yang lainnya ruku, sujud, ruku, i'tidal, sujud, duduk sampai tasyahud, sampai salam.
Sampai salam Nabi SAW masih berdiri. Lalu kelompok pertama yang sudah salam ini menghadap musuh. Kelompok kedua yang tadinya menghadap musuh kemudian sholat bersama Nabi SAW. Nabi rakaat keberapa? Kedua. Sahabat yang kedua rakaat pertama. Sholatlah 1 rakaat lagi Nabi SAW. Setelah sujud terakhir Nabi duduk. Para sahabat yang kelompok kedua berdiri dan menyempurnakan sholat mereka masing-masing sampai mereka tahiyat akhir, lalu salam bersama-sama Nabi SAW. Nah, di sini muttafaqun alaih. Coba dari gambaran barusan kebayang enggak? Kebayang tapi remang-remang ya. Nah, taib. Dari hadis ini gambarannya begini. Nabi SAW membagi para sahabat ke dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama salat bersama Nabi SAW. Kelompok yang kedua berjaga-jaga menghadap musuh. Menghadap musuh sana. Kemudian kelompok yang pertama ikut sholat bersama Nabi SAW. Ketika rakaat yang kedua, para sahabat baca Fatihah, baca surat, ruku, sujud sendiri masing-masing sampai salam. Sementara Nabi SAW tetap berdiri. Setelah kelompok pertama ini salam, mereka menggantikan posisi kelompok kedua yang tadi berjaga, ya. Lalu kelompok yang tadinya berjaga ke belakang Nabi SAW dan ikut sholat. Nabi tinggal tersisa 1 rakaat. Lalu para sahabat ikut bermakmum ke Nabi SAW. Pas setelah sujud terakhir di rakaat kedua, Nabi apa? Duduk tahiyat akhir. Para sahabat karena baru 1 rakaat mereka berdiri. Lalu mereka sholat masing-masing, baca Fatihah masing-masing di rakaat kedua, surat masing-masing, ruku, sujud masing-masing, sampai semuanya bareng-bareng tahiyat akhir. Lalu salam bersama-sama Nabi SAW. Kebayang ya? Itulah tata cara sholat khauf yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Coba lihat di sini terlihat keadilan di dalam Islam. Kelompok pertama memperoleh keutamaan, yaitu memperoleh takbiratul ihram bersama Nabi SAW. Memperoleh takbiratul ihram bersama imam sebuah keutamaan yang jangan dianggap enteng. Makanya jangan dibiasakan masbuk karena Facebook. Karena keasyikan Facebook, sholat jadi masbuk. Kejar tuh takbiratul ihramnya imam. Itu sebuah keutamaan. Kelompok kedua tidak memperoleh keutamaan ini, tapi mereka memperoleh keutamaan yang lain, yaitu salam bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dua-duanya utama. Maka satu kelompok memperoleh satu keutamaan, tapi luput darinya keutamaan lain, dan kelompok yang lainnya sebaliknya. Ya. Coba perhatikan kenapa para sahabat kompak setelah Nabi SAW masuk rakaat kedua. Nabi mah berdiri lama. Para sahabat kelompok pertama ruku sujud masing-masing sampai salam. Dari mana mereka tahu?
Dan kenapa mereka tahu kompak tahunya, dan selain tahu kompak pengetahuannya sama. Kenapa demikian? Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau katakan bahwa mereka mengetahui secara kompak seperti itu karena sebelumnya diajarkan terlebih dahulu oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Itu bukan karena ijtihad masing-masing, bukan, tapi karena diberitahu, diajari terlebih dahulu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga seluruhnya sama gerakannya. Tidak ada satupun yang nyeleneh umpamanya saya ikut Nabi aja terus, tidak. Tapi seluruhnya pas Nabi berdiri rakaat kedua, sahabat lainnya menyelesaikan rakaat keduanya sendiri sampai salam. Demikian juga para sahabat kelompok kedua, rakaat pertama mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pas Nabi tahiyat akhir semuanya berdiri. Mereka kompak dan berbarengan, dan itu disebabkan karena Nabi sebelumnya memberitahukan tentang tata cara sholat tersebut, bukan diserahkan kepada ijtihad mereka masing-masing. Inilah yang terjadi di kalangan para sahabat atas pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adakah syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan sholat khauf seperti tadi? Ya, ada. Syaratnya adalah kalau musuh posisinya berada di belakang kiblat, berlawanan dengan kiblat atau bukan di arah kiblat. Kalau bagi bangsa Indonesia, musuhnya umpamanya ada di sebelah timur atau utara atau selatan dan bukan di sebelah barat. Karena kiblat ada di barat bagi orang Indonesia. Yang menjadi patokan kemana sholat kita menghadap bukan baratnya, tapi apanya? Kiblatnya. Cuma untuk orang Indonesia, kiblatnya kebetulan ada di barat. Kalau umpamanya ada kiai yang menegaskan di mana-mana sholat harus ngulon, itu berbahaya. Seperti orang Suriname. Suriname itu Amerika Latin kan ya. Tapi kebanyakan dari mana? Dari Jawa. Saya dapat informasi dari salah seorang dai yang pernah bertugas di Suriname. Kemudian dai ini pindah ke Eropa, ke Belanda. Saya ketemu, beliau cerita yang paling sulit mengajari orang Suriname pas saat sholat. Mereka walaupun di Amerika Latin sholatnya ngulon, menghadap ke barat terus. Disuruh menghadap ke timur nggak mau. Kata kiai dari dulu sholat itu harus ngulon. Iya, ngulon itu bagi orang Indonesia. Makanya jangan ditekankan ngulonnya, tekankan apa? Kiblatnya. Jadi bagi orang yang ada di daerah Eropa dan Amerika yang etan. Bagi orang yang ada di sebelah kaler yang ngidul. Bagi yang di kidul yang ngaler, gitu kan? Jangan ditekankan arahnya, tapi ditekankan kiblatnya. Jangan disebut mata anginnya, tapi disebut kiblatnya. Jadi syarat bolehnya dilakukan sholat khauf dengan cara yang tadi adalah kalau musuh berada bukan di arah kiblat. Kalau musuhnya berada di arah kiblat, sehingga pas kita sholat kita menghadap ke musuh, maka tata cara sholat khauf tadi tidak berlaku. Karena walaupun dalam keadaan sholat musuh kelihatan. Berbeda kalau musuh ada di sebelah timur, kalau bagi orang Indonesia ya, atau
kidul atau kaler, selatan atau utara. Maka kalau kita menghadap ke barat, bisa-bisa ketika musuh menyerang kita tidak tahu. Apalagi kalau di sebelah timur kita sholat menghadap ke barat, lalu musuh dari arah timur menyerang tiba-tiba kita tidak tahu. Maka dibagi dua. Satu, jaga dulu menghadap ke musuh. Kita yang lainnya menghadap ke arah barat, ke arah kiblat untuk sholat. Ini syarat yang harus dipenuhi untuk dibolehkannya melakukan sholat khauf dengan tata cara sholat seperti tadi, yaitu arah musuhnya bukan di arah kiblat. Adapun kalau musuhnya berada di arah kiblat, maka sholat khauf tadi tidak berlaku, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan dalam hadis yang berikutnya. Hadis-hadis berikutnya menjelaskan tentang tidak berlakunya sholat khauf seperti tadi kalau musuh berada di arah kiblat. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis tadi beserta para sahabat sebagai aplikasi dari firman Allah Azza wa Jalla yang Allah terangkan dalam surah An-Nisa ayat 102. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat tersebut, ayat 102 dari surah An-Nisa, wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrakum wa aslihatahum. Coba lihat jelinya Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kamu hai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, di tengah kaum muslimin ketika perang, lalu kamu mau mendirikan solat, maka hendaklah solat sekelompok dari mereka bersamamu, dan hendaklah dalam solatnya mereka memegang senjata-senjata mereka masing-masing. Apabila mereka telah selesai sujud rakaat pertama menuju rakaat kedua, sudah selesai solatnya gitu ya, maka hendaklah mereka itu mundur ke belakang, menggantikan posisi yang jaga, dan kelompok keduanya hendaklah datang, yang belum sholat datang lalu sholat bersamamu, dan hendaklah kelompok yang kedua ini memegang perbekalan mereka dan senjata mereka. Coba lihat, ada perbedaan perintah Allah Azza wa Jalla kepada kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama ketika sholatnya harus memegang senjata saja. Kelompok yang kedua ketika sholatnya harus memegang senjata dan perbekalan. Beda ya. Kelompok pertama Allah menyatakan, faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Hendaklah kelompok pertama sholat bersamamu, dan hendaklah mereka memegang senjata-senjata mereka. Ini kelompok pertama hanya senjata. Tapi kelompok yang kedua, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa alsinatahum wa aslihatahum. Dan hendaklah kelompok yang kedua datang. Setelah kelompok pertama selesai, kelompok kedua datang yang belum sholat, lalu sholatlah bersama kamu, dan hendaklah mereka memegang perbekalan dan senjata. Dua tuh beda. Kenapa berbeda demikian? Ini strategi perang yang luar biasa. Ada dua dulu pembahasan yang akan kita bicarakan pada poin ini. Pertama, tadi ada perintah hendaklah mereka memegang senjata ketika apa? Ketika perang.
apakah di dalam sholat khauf wajib memegang senjata? Dalam arti kita tidak boleh sholat dengan senjata disimpan di tanah. Kedua, bagaimana memegangnya? Kalau sekarang itu pakai bedil, apakah kata orang Sunda mah disolendangkeun? Solendangkeun itu di apa? Diselendangkan? Ya. Diselendangkan, apakah siap bidik begini? Takbir Allahu Akbar begini. Jadi ada musuh tinggal dor. Kalau diselendangkan ada musuh kan harus begini dulu, baru ketembak. Nanti ada pembicaraan. Jadi apakah wajib memegang senjata ataukah sunnah? Maka disebutkan fayajibu akhdus silah li hadhihi shalah la nusalli wa najla aslihatana bil arad. Yajibu an na'khudhal asliha wa hamlu silahuna hal wajibun aw sunnah. Ayat ini menyatakan wajibnya memegang senjata ketika sholat. Tidak boleh kita sholat dengan cara senjata disimpan di tanah. Apakah memegang senjata ini wajib atau sunnah? Dan kalau wajib, ini kalau wajib, apakah kalau orang sholatnya tidak dengan memegang senjata itu sah apa tidak? Yang benar bahwa wajib atau sunnahnya tergantung kebutuhan, tergantung situasi dan kondisi. Kalau umpamanya musuh terlalu dekat dan bisa menyergap tiba-tiba, maka memegang senjata bisa wajib. Tapi kalau dipastikan berdasarkan informan, kan kalau perang itu pasti disebar mata-mata kan, ke beberapa arah, ke semua arah untuk memantau kehadiran musuh. Diyakini musuh masih jauh, penyerangannya tidak akan tiba-tiba, maka memegang senjata ketika itu tidak wajib. Alias mungkin sunnah. Kalau berita tentang posisi musuh yang tidak akan menyerang tiba-tiba itu valid, benar-benar valid bahasa Indonesia, bukan valid bahasa Sunda. Valid bahasa Sunda apa artinya? Hanyut. Valid. Walaupun pakai bahkan orang Sunda harus dibedakan. Valid bukan valid. Informasi tentang keberadaan musuh itu valid. Masih jauh, nggak mungkin menyergap secara tiba-tiba, maka tidak wajib untuk memegang senjata. Tapi ketika ragu, kita nggak tahu posisi musuh, apa bisa menyergap tiba-tiba ataukah tidak. Ketika ragu nih posisi mereka, maka hukum asal dalam perintah adalah wajib, maka wajib memegang senjata. Siapa yang tidak memegang maka dia dosa, karena mengabaikan perintah. Karena mengabaikan perintah bisa menimbulkan resiko yang teralami oleh seluruh pasukan. Ingat enggak ketidaktaatan sebagian ahlur rummat pada perang Uhud? Ahlur rummat itu para pasukan pemanah yang ditempatkan di bukit-bukit yang sekarang disebut dengan Jabal Rumat. Rumat jamak dari Romi. Romi itu yang memanah, jamaknya Rumat. Jabal Rumat dikenal karena di sana ditempatkan beberapa pemanah jitu. Mungkin sekarang sniper. Nabi SAW berpesan, apapun yang terjadi jangan kamu tinggalkan pos kamu. Ditinggalkan. Akhirnya menjadi malapetaka bagi semua. Sampai Nabi SAW pun terluka dan 4 gigi depannya tanggal. Orang Sunda bilang apa tanggal teh? Punglak. Catat, punglak. Copot tanggal. Dan berdarah. Itu karena apa? Karena ketidaktaatan. Resikonya terasa oleh semuanya. Begitu juga
Ketika sholat dan musuh sangat mungkin menyerang tiba-tiba, tapi dia tidak melaksanakan perintah memegang senjata. Pas musuh menyerang tiba-tiba, dia tidak sempat untuk meraih senjatanya. Maka resikonya akan terasa oleh seluruh pasukan, bukan hanya pribadi yang tidak taat itu saja. Jadi kalau ragu terhadap posisi musuh dan situasi yang sedang berkembang, maka wajib, demi menghindari risiko yang tidak diinginkan. Kedua, apakah kalau wajib sah tidak sholat tanpa membawa senjata? Yang benar, anna sholata tasihhu biduniha, bahwa sholatnya itu sah walaupun tidak memegang senjata, walaupun memegang senjata itu diwajibkan. Karena apa? Lianna hadza la ya'udu ila shalah wa innama ya'udu ila al-hadar. Karena gerakan membawa senjata itu tidak kembali kepada sholat, bukan sebagai bagian dari gerakan sholat, tapi hanya kehati-hatian, tidak berkaitan dengan sholat sama sekali. Inilah pembicaraan pertama tentang hukum sholat dengan membawa senjata ketika perang. Jadi kalau diyakini musuh bisa menyergap tiba-tiba, wajib memegang senjata. Atau kalau ragu-ragu apakah musuh ini posisinya di mana, ragu, kita nggak tahu, bisa dekat, bisa jauh, wajib juga. Tapi kalau diyakini berdasarkan informasi yang valid, musuh masih jauh, tidak mungkin menyergap tiba-tiba, maka tidak sampai pada taraf wajib. Dan kalau toh kondisinya wajib, lalu ada seorang sahabat yang tidak, atau seorang pasukan yang tidak membawa senjata, maka dia tidak gugur atau tidak batal sholatnya. Sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang juga perlu dibahas ketika membahas ayat ini, tadi yang saya singgung. Ada perbedaan kelompok pertama dan kelompok kedua. Adapun kelompok pertama, fal yusalli ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Hendaklah kelompok yang pertama ini sholat bersamamu dan hendaklah mereka memegang senjata. Tapi ketika menjelaskan kelompok yang kedua, tidak hanya senjata tapi juga perbekalan. Kenapa ada perbedaan? Disebutkan li'anna fit ta'ifati tsaniyah qad yakunul adu arafa annahum yusallun fata'ahaba lil hujum bi khilafi ta'ifatil ula. Fal'adu qad yakunu ghafilan wa hadha min bara'atil Qur'an wa min hikmatillahi fi irsyadi ibadih ila ma fihi maslahatuhum wa ilal hadar min a'daihim. Karena kelompok yang kedua ketika mereka sholat, kadang-kadang musuh tahu bahwa kita sedang sholat, berbeda dengan kelompok pertama. Ketika kelompok pertama sholat, kelompok yang keduanya siap-siap menghadap ke musuh. Dan musuh konsentrasinya ke front terdepan. Mereka tidak tahu bahwa di belakangnya sedang sholat. Itu yang pertama. Pas giliran ganti posisi, ketahuan, tadi tegering kena sedang sholat, baru diserang. Kan gitu. Nah sekarang kelompok itu sedang sholat, yang ini jaga-jaga, jadi yang jaganya sedikit, ayo serang. Jadi penyerangan musuh sangat mungkin terjadi ketika kelompok yang kedua sholat. Sangat mungkin. Maka karena sangat memungkinkan terjadinya serangan musuh di saat sholat kelompok yang kedua, maka kelompok yang kedua tidak hanya membawa senjata tapi juga perbekalan agar tidak dirampas oleh musuh. Adapun kelompok yang pertama hanya senjata, perbekalan mah
tidak dibawa. Karena kalau toh musuh menyerang ketika itu masih dalam jarak yang belum terlalu segera, mereka masih bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Dan inilah diantara kejelian Al-Quran dan hikmah Allah Azza wa Jalla dalam membimbing hamba-hambanya demi kemaslahatan mereka, termasuk di dalam peperangan, agar mereka tidak tersergap oleh musuh dalam keadaan mereka tidak sedang siap. Inilah penjelasan ayat dan hadis secara global terlebih dahulu. Kita belum mengambil faidah dari hadis ini, walaupun hadis ini berbicara tentang tata cara sholat ketika perang, tapi faidah yang bisa kita ambil bisa menyerempet perkara-perkara lain, sebagaimana yang insyaallah nanti kita akan bahas ketika menerangkan faidah hadis, tapi tidak sekarang. Insyaallah kita akan bahas di hari Sabtu yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja terlebih dahulu, dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Iya. Pertanyaan pertama. Ikhwan, bagi ikhwan yang berminat umroh di bulan Maret, masih ada kuota 15 orang lagi cepat. Siapa cepat dia dapat ya. Berangkat tanggal 11 Maret insyaallah. Yang mau daftar ke saya atau ke Kang Dadang. Kedua, alhamdulillah kemarin masjid sudah dicor dan sudah naik ke atas. Mudah-mudahan sebelum Ramadan beres. Kalau ada bantuan dorongan dari semua pihak, terutama dorongan doa, doakan dan ikuti dengan bantuan selain doa. Ditunggu. Pertanyaan pertama, afwan, ana pelaku musik dan penggemar musik. Tolong kupas tuntas dalil yang mengharamkan musik. Musik apa saja yang haram itu? Apakah nasyid, rebana, gambus haram juga? Soalnya banyak ajengan Ustadz DST yang main musik dengan alasan musik religi, apalagi dengan bahasa Arab ya. Taib, barakallahu fik. Pertama, tidak bisa kita bahas tuntas karena perlu lebih dari 2 jam. Saya akan bahas satu dalil aja dari Quran. Coba lihat surah Luqman ayat yang ke-6. 5 apa 6? 6 ya. Allah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Terus ayat ke-7-nya, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lahwal hadis ini kata Abdullah bin Mas'ud adalah musik dan nyanyian.
Emang musik dan nyanyian bisa dijual? Laku keras. Laku mana dengan gorengan? Lihat mana yang lebih kaya, tukang gorengan atau tukang musik dan lagu? Tukang musik dan lagu mah bayarannya em-eman, ya. Ratusan juta. Satu album keluar terjual 1 juta kopi. Kalau royalti umpamanya 1.000 atau 2.000 rupiah dari 1 kopi aja sudah 1 miliar 2 miliar tuh. Sekali manggung ratusan juta. Tukang gorengan nggak sampai segitu. Jadi bisa dijual dan laku keras, nggak lunak. Lakunya super keras. Wa minan nasi may yashtarillah wal hadith. Untuk apa? Liyudhilla an sabila, untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Karena gemar hobi kepada musik dan nyanyian, dia enggan untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk talabul ilmi. Siapa orang yang hatinya terhibur dengan nyanyian, dan nyanyian itu menghibur, membuat perasaan hanyut, dia tidak akan lagi merasa terhibur dengan lantunan ayat Al-Quran. Mendengar ayat Al-Quran, mendengar pedaran hadis, nasihat ilmu menenangkan. Mendengar alunan musik menenangkan, tapi jenis ketenangannya bertolak belakang. Siapa yang senang dengan ini nggak akan senang dengan itu. Siapa yang terhibur dengan itu nggak akan terhibur dengan ini. Bertolak belakang tuh. Makanya disebutkan liyudhilla an sabilillah. Terus Allah menyatakan ulaika lahum adzabum muhin, bagi mereka azab yang hina. Lihat ayat berikutnya, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Coba bayangkan. Bila kepada orang seperti dibacakan ayat kami, mereka itu berpaling sambil takabur seolah-olah tidak mendengar. Ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra, seolah-olah di kedua telinga itu ada penutup. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Coba beritahukan kabar kepada mereka tentang azab yang sangat pedih. Pemusik, penyanyi coba dinasihati, dikasih ayat, dikasih hadis, nggak denger itu. Oleh karena itu ayat ini merupakan dalil yang telak tentang ancaman bagi penikmat musik. Disebutkan menjual lahwal hadis. Pertama, musik nyanyian itu lahwal hadis. Kedua, liyudhilla an sabilillah, memalingkan orang, menghalangi orang dari jalan Allah. Wa yattakhidhuha huzwa, terus menjadikan itu sebagai hiburan, ya. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang hina. Terus di akhir ayat yang ke-7, fabashshiru bi'adzabin alim, beritahukan kepada mereka tentang azab yang sangat dahsyat. Jadi jelas ayat ini tentang lagu. Kedua, bagaimana kalau lagunya berbahasa Arab? Cing, kira-kira lagu yang dimaksud oleh ayat tadi jaipongan, berbahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Barat, atau bahasa Arab? Ya pasti lagu yang dimaksud lagu berbahasa Arab, karena yang bikinnya orang Arab, yang menyanyikannya juga orang Arab. Nah, mentang-mentang karena bahasa Arab menciptakan nuansa yang Islami gitu ya, lalu disebut musik religi. Oleh karena itu para ulama ketika ditanya tentang nasyid, ya, apalagi ada musiknya, maka kalau yang bermusik tidak ada bedanya dengan musik dan nyanyian. Coba lihat penafsiran Al-Imam Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan surah Al-Ahzab ayat 33.
wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah hai kalian para wanita bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Jahiliyah zaman dahulu teh zaman kapan? Banyak pendapat. Salah satunya adalah zaman ketika antara Nabi Nuh dan Nabi Idris. Kedua Nabi itu berjarak 1000 tahun. Ada dua kelompok masyarakat, saat itu satu di lembah, satu di gunung. Yang di gunung laki-lakinya ganteng-ganteng, wanitanya jelek-jelek. Sebaliknya yang di lembah, wanitanya cantik-cantik, laki-lakinya goreng patut. Terbalik. Tapi kedua komunitas ini tidak saling bertemu. Datang iblis menjual dirinya sebagai budak kepada penduduk lembah. Lalu dibeli dan disuruh ngangon teh apa bahasa Indonesia? Ngangon domba. Menggembala kambing. Aduh, ngangon wae meni hese. Menggembala kambing. Dibawalah kambing ke tengah antara lereng dan lembah tadi. Lalu dia mengambil tulang, dan dari tulang itu dia jadikan seruling yang mengeluarkan suara indah yang belum pernah terdengar suara seindah itu sebelumnya. Dan itu alat musik pertama yang ada di dunia, buatan iblis, made in iblis. Dan yang pertama iblis ditiup menimbulkan suara yang indah, terdengar oleh penduduk lembah, terdengar oleh penduduk lereng. Lalu kedua-duanya berdatangan, datang ke sumber suara musik yang indah tersebut, dan tanpa terasa gerakan tubuh mereka mengikuti aluran suara musik tadi. Berdansa-dansa, berjoget. Ketika laki-laki lereng melihat ke wanita lembah, cantik istri-istri orang mah garoreng patut, itu mah garilis, herang mencrang. Yang wanitanya begitu, itu mah geuning jararanggotan kararasep. Lalu mereka menjadikan hari itu sebagai hari Id yang dirayakan dengan menari, berdansa-dansi dan perzinahan. Waliyadzubillah. Itulah zaman jahiliyah yang dimaksud. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hai para wanita, jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud zaman dahulu adalah zaman itu. Dengan cara apa? Dengan cara ikhtilat antara laki dan perempuan, bernyanyi, berdansa, mengikuti aluran musik, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan bejat bagaikan binatang. Dengan bahasa apa mereka? Dengan bahasa Arab. Ya, oleh karena itu tidak berarti kalau dengan bahasa Arab otomatis Islami. Enggak, Abu Jahal ngomongnya juga bahasa Arab. Kalau Abu Jahal mungkin datang ke sini, waduh itu Quran. Ngomongnya bukan, itu bukan Quran ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada kita semua untuk tidak mencintai itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjawab secara logika jika ada yang menyangkal bahwa safar wanita tanpa mahram tidak mengapa pada zaman ini karena keadaannya sudah aman. Selain itu safar tidak jadi sangat cepat. Safar bisa jadi sangat cepat walaupun menempuh jarak yang jauh. Dalam hal ini orang tua tidak bisa mengantar atau menemani safar putrinya. Coba, ada nggak kejadian wanita sendirian mengalami kejadian pingsan di jalan, diracun, dibius, dicopet, dirampok, diculik, diperkosa? Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Jangan dikira semakin maju zaman semakin aman dari kejahatan. Enggak. Kejahatannya juga semakin canggih. Semakin dekat zaman kepada kiamat,
orang semakin jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari Islam. Banyak yang semakin jahat. Adanya aparat, adanya teknologi untuk memantau situasi tidak menjadi penghalang bagi para penjahat untuk melakukan aksinya. Sampai ada, saya nggak tahu apakah anekdot atau kisah beneran. Kalau di daerah barat, entah di Amerika, entah di Eropa, ada kamera CCTV yang memantau situasi. Dalam sejam 15 pencopet ketangkap. Itu di sana. Diambil itu di Indonesia. Sebelum setengah jam kamera itu hilang. Bukan copetnya yang ketangkap, kameranya yang dihilang, yang dicuri ya. Jadi realita dan juga secara logika tidak bisa disangkal bahwa wanita aset penting yang harus dilindungi dari kejahatan. Karena mereka lemah. Mereka banyak pihak yang berkepentingan kepada mereka dengan berbagai macam jenis kepentingan. Makanya tidak masuk akal kalau dikatakan sekarang aman. Aman dari pihak mana? Fakta banyak. Secara logika ya wanita lemah. Wanita juga selain lemah pamer biasanya. Ya, ibarat toko emas berjalan. Kalau keluar semua perhiasan emasnya keluar, dipakai. Sampai ada make kalungnya itu di luar bajunya, di luar pakai jilbab, pakai kerudung, pakai kalungnya di luar kerudungnya, sampai ada sekilo. Ininya juga gelangnya sampai sesikut, gitu ya. Dan kalau dia tukang dagang di pasar, sambil ngaladangan sampai digenjring-genjring, menarik perhatian, ya. Nah yang seperti itu yang menjadi sasaran empuk di Cirian dah nu kitu teh. Dia keluar dari rumahnya ke pasar jam berapa, pulangnya jam berapa, lewat mana, itu dipantau itu. Sasaran empuk ya wanita, ya pamer gitu ya. Ia juga punya banyak kepentingan lain lah di samping perhiasan dan yang lain-lain. Jadi logis sekali kalau mereka tidak boleh dibiarkan pergi sendirian di zaman manapun. Semakin dekat zaman ini ke hari kiamat, semakin banyak orang yang jahat karena semakin jauh dari ajaran agama. Kemajuan teknologi dan semakin lengkap dan sempurnanya sistem tidak menjadi penghalang bagi orang jahat untuk melakukan aksinya. Saya hanya akan pilih yang singkat-singkat dan mudah-mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa betul Syekhul Islam Ibn Taimiyah berakidah Asy'ariyah? Apa itu Asy'ariyah? Ini orang nggak tahu Syekhul Islam, nggak tahu Asy'ari. Dengan ketidaktahuannya dia menuduh ya. Kalau tahu dua-duanya tidak mungkin ada omongan seperti ini. Seperti umpamanya menyatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu Wahabi. Ini orang nggak tahu siapa Wahabi, siapa Ibn Taimiyah. Mana yang lebih dahulu Ibn Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ibn Taimiyah beberapa ratus tahun. Bedanya juga lebih dari 500 tahun. Syekh Muhammad Wahabi belum ada, Ibn Taimiyah sudah lahir. Tidak benar Ibn Taimiyah berakidah Asy'ari. Malah dalam kitab-kitab beliau sering mengoreksi kekeliruan akidah Asy'ari. Itu pernah dahulu di generasi awal kita dakwah kita membahas syarah al-aqidah al-wasithiyah. Aqidah wasithiyah susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Aqidah wasithiyah, wasit itu pertengahan. Ada istilah wasit di kita kan? Yaitu yang menengahi dua pihak dalam sebuah pertandingan tengah. Aqidah wasithiyah, aqidah pertengahan. Itulah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu berbicara tentang tauhid asma wa sifat dan
di sana dijelaskan siapa yang menyimpang dari segi asma wa sifat dan siapa yang ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan dan ahlus sunnah di tengah-tengah. Inilah yang disebut dengan wasitiyah. Nah, salah satu yang menyimpang adalah akidah Asy'ariyah karena mereka pertama menolak sebagian sifat Allah dan kedua menetapkan beberapa sifat yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau menjelaskannya. Dan akidah wasitiyah ini disyarah oleh banyak para ulama. Syekh Al-Utsaimin ada syarah al-aqidah al-wasitiyah. Syekh Shalih Al-Fauzan ada syarah al-aqidah al-wasitiyah. Ada lagi Syekh Muhammad Khalil Kharas dulu yang kita bahas syarah al-aqidah al-wasitiyah susunan Syekh Muhammad Khalil Kharas dulu yang kita bahas itu ya. Itu sudah kita jelaskan dahulu. Jadi siapa yang kenal Syekhul Islam dan yang tahu bagaimana akidah Asy'ariyah bisa tertawa mendengar pernyataan atau tuduhan bahwa Ibnu Taimiyah adalah Asy'ariyah ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan, pada hadis tersebut kondisi musuh tidak di arah kiblat. Nabi sholat 2 rakaat. Masih belum jelas apakah makmum 2 rakaat juga atau rakaat penuh, misal zuhur 4 rakaat. Tadi jelas nggak makmum berapa rakaat? 2 rakaat. Tuh yang lain mah jelas. Yang mana bertanya ini tidak jelas. Kemudian untuk kelompok yang menghadap musuh, apakah tidak ada gerakan atau bacaan yang dilakukan? Bagaimana imam tahu kalau kelompok kedua sudah ikut jamaah? Ataukah ada takbir bagi makmum? Iya, pertanyaan yang bagus. Tadi ada pertanyaan Nabi SAW. Rakaat mana yang lebih panjang, rakaat 1 atau rakaat 2? Rakaat 2, karena rakaat 2 mah nunggu dulu ya. Rakaat 2 lebih panjang daripada rakaat pertama. Apa yang dibaca oleh Nabi selama menunggu orang yang di rakaat Nabi berdiri, orang yang kelompok pertama ruku sujud sampai tahiyat kan? Apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu nanti dijelaskan pada waktu faidah hadis. Jadi si penanya harus hadir lagi Sabtu depan ya. Apa termasuk safar rombongan akhwat refreshing ke Ciater? Tergantung orang mana dia. Kalau orang Tangkuban Parahu enggak. Kalau orang Jakarta iya, orang luar kota iya. Kalau dia tinggal di tempat tertentu yang mayoritas penduduk di sana menganggap ke Ciater sudah nyaba, sudah safar, iya dia musafir. Boleh enggak akhwat ke sana? Boleh kalau dengan mahram. Kalau tanpa mahram enggak. Duh, jangan sampai ya akhwat rombongan ibu-ibu keluar kota tanpa mahram. Apa tujuannya? Mengunjungi silaturahmi ke ustadz-ustadz. Semuanya ibu-ibu serombongan itu. Satu bus kecil. Dan ibu-ibu tersebut adalah koordinator dakwah di beberapa majelis taklim. Loh, ini ibu-ibu ke sini, mana mahramnya? Wah, kita sudah terbiasa Ustaz. Na'udzubillah. Koordinator pengajian safar tanpa mahram. Modis-modis lagi. Mengunjungi pedenya mengunjungi ustaz-ustaz lagi. Setiap ustaz yang dikunjunginya ngomel-ngomel. Ketika ada yang ke saya, Ustaz, nampaknya Ustaz ini adalah omelan terakhir yang kami dengar. Karena ini adalah kunjungan Ustaz yang terakhir ke Ustaz. Setelah ini langsung pulang ke Jakarta. Tadi dari sono semua ngomel begitu. Dan itu diprogramkan tiap tahun. Na'udzubillah, koordinator dakwah tuh bayangkan. Nanti mustami yang mengaji atas koordinasi mereka menganggap ini kan panutan nih, koordinator dakwah tuh ya, penyelenggara itu panutan. Berarti boleh karena mereka dekat ke ustaz-ustaz. Pasti konsultasi dulu, padahal enggak. Banyak tuh yang kayak begitu ya. Mudah-mudahan tidak sampai terekspor ke Bandung.
Ya, alhamdulillah pertanyaannya susah-susah jadi tidak saya bacakan dan tidak saya jawab. Cukup sampai di sini saja dulu, kita persiapkan salat maghrib ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.